Yesus, Engkaulah harapanku. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang erat tanganku. Ku berserah, Kaulah jawabanku. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada. Meski jalanku berliku, Kau takkan goyah. Ku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah harapanku. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang erat tanganku. Ku berserah, Kaulah jawabanku. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada. Meski jalanku berliku, ku takkan goyah. Ku percaya kepadamu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada. Meski jalanku berliku, ku takkan goyah. Ku percaya kepadamu. Pertolonganmu tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada. Meski jalanku berliku, ku takkan goyah. Ku percaya kepadamu. Shalom, Shalom. apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Baik. Baik. 1 bulan terakhir menjelang tahun baru. Hampir setahun penuh kita sudah menjalani tahun 2025. Ada yang menikmati penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Amin. Apakah ada doa dan harapan kita yang belum terwujud? Ada. Ada. Iya. Saya mau sampaikan pagi hari ini bahwa kiranya menjelang penutupan akhir tahun ini pengharapan kita tetap teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua isi hati dan pikiran kita Tuhan tahu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini.
ambil waktu tenang. Hanya antara kita dengan Tuhan. Dia tahu semua seruan hati kita. Semua impian yang pernah kita bayangkan. Semua harapan yang pernah tersirat di dalam hati kita. Tuhan sangat tahu. Kalau burung-burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita kesayangannya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Terus berharap hanya kepada Tuhan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan serapkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan
Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sungguh kami sangat bersyukur. Kami punya Allah yang sangat-sangat baik. Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Bahkan di saat kami lalai memperhatikan diri kami sendiri pun Tuhan. Tuhan terus peliharakan hidup kami. Tidak pernah kami kekurangan sesuatu pun yang terbaik dari-Mu Bapa. Sungguh Engkau sangat-sangat memperhatikan hidup kami. Tuhan, Engkau tahu yang kami perlukan. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Tangisan terdalam di dalam hati kami Tuhan. Engkau sangat mendengar kami Tuhan. Walaupun kami belum merasakan apa-apa hingga saat ini. Tapi kami percaya dengan iman kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar dan tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan. Karena kami milik kesayangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami di saat kami masih berdosa. Terima kasih Bapa, Engkau masih menerima kami Tuhan. Di dalam kegagalan kami Tuhan. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Tuhan terus menyayangi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kasih sayang-Mu dalam hidup kami melebihi apapun Tuhan. Melebihi siapapun yang kami miliki di dunia ini. Kami bersyukur, kami sudah diberkati sepanjang tahun ini Tuhan. Dalam segala perkara yang kami hadapi, kami sudah melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Bekerja begitu sempurna, bekerja sehingga kami tidak pernah berkekurangan Tuhan sedikit pun. Bapa, biarlah kiranya pada pagi hari ini, kami boleh terus semakin mengenal-Mu, merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, sebab Engkaulah Allah yang kami percaya di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah, tidak ada Allah lain di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami boleh bersuka cita. Kami menikmati Tuhan di tempat ini. Kami menemukan jamahan Tuhan di tempat ini. Berkuasa Allah kami yang hidup. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami panjatkan syukur kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu tahu apa obat khawatir di dunia ini? Ada yang tahu? Obat khawatir itu adalah puji nama Tuhan, oke? Jadi mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur, berikan persembahan syukur yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini, amin? Agar semua kekhawatiran kita hilang, oke? Angkat suara kita. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir.
Ya, lembah yang kelam kita akan lewati bersama-sama Tuhan. Kenapa? Amin. Karena Tuhan menyertai hidup kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan di hidup kita. Mari kita sorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita mau sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar kami Tuhan. takkan gentar langkahku. Ye. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau sertaku. sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa? Oleh kuasa Yesusku. Mari sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Once more. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ye. Amin, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak musim yang
kita lewati di dalam hidup kita, semua musim itu berjalan dengan silih berganti. Kadang kita bersuka cita dan kadang kita dihimpit oleh beban yang sangat berat. Musim boleh berganti teman-teman, tapi ada satu yang tidak pernah berubah. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ada satu yang tetap sama. Kasih setia Tuhan kita. Kalau Dia mengasihi kita ketika dulu Dia disalib, kasihnya masih sama hari ini. Tidak berkurang sedikit pun. Jangan pernah merasa kurang dicintai oleh Tuhan. Jangan pernah merasa kurang diperhatikan oleh Tuhan kita. Jangan mengandalkan apa yang kita rasakan, tapi andalkan satu kebenaran, bahwa cintanya Tuhan itu kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia mengasihi kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengayanganku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Akan selalu berganti, Namun kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kaulah yang peliharakan seumur hidupku, Tuhan. Tuhan yang menuai, Tuhan yang menolong. Terima kasih, Kau menjaga kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyediaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami cukup dengan Engkau Tuhan. Kami cukup hanya dengan hadir-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan lebih dari apapun di dalam hidup kami. Bapa, mari berbicara lagi Tuhan. Kedalaman hati kami. Engkau yang sungguh mengenalnya Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana cara terbaik Tuhan untuk memulihkan hati kami. Untuk melembutkan hati kami dan mengubahkan kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Ajari kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Penuhi dia dengan kuasa-Mu. Supaya kami benar-benar mendapati firman-Mu Tuhan. Yang sesungguhnya hanya berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nanti-nantikan firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, seperti apa tadi yang sudah kita dengar dari worship leader kita, hari ini tepat 1 bulan sebelum kita mengakhiri tahun 2025. Siapa sangka kita bisa ada di hari ini ya, setelah dar-der-dornya kehidupan sepanjang tahun ini. Setelah banyaknya peristiwa yang mungkin kita sama-sama alami, baik di dalam gereja, komunitas kita, di dalam kehidupan kita pribadi-pribadi. Bersyukur kita boleh sama-sama tetap ada di dalam Tuhan, dan kita boleh sama-sama tetap merasakan kasih-Nya Tuhan dalam setiap hidup kita. Hari ini merupakan hari di mana kita akan melihat dekorasi yang Bapak Ibu Saudara lihat. Minggu depan kita akan ibadah di KBRI ya, jadi tidak akan melihat dekorasi ini lagi. Minggu depannya lagi pun ini sudah tidak akan ada. Kenapa? Karena hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan sama-sama membahas tema kita.
tema bold. Jadi bulan depan kita akan mulai masuk ke dalam serial Natal kita, tema-tema bagaimana kita melihat Yesus datang sebagai juru selamat kita. Lalu bulan depannya lagi Januari kita mulai akan mempersiapkan diri di dalam tahun yang baru, memasuki tema yang baru. Siapa yang excited mendengar tema kita yang baru? Ini excited atau agak deg-degan nih? Cinana udah pesen nih, jangan yang sulit-sulit. Ya gimana ya, kalau Tuhan maunya kita terus bertumbuh, harus ada tantangan. Apa itu hidup santai ya? Yes. Harus naik kelas kita, jangan diam di kelas terus itu. Lalu bulan depannya lagi, bulan Februari ada tema baru. Jadi nantikan, tetap doakan pastor kita, gembala kita lewat visi yang Tuhan taruh supaya kita boleh sama-sama terus bertumbuh ya, terus berkembang di dalam Tuhan. Karena ini ibadah terakhir mengenai tema bold, saya mau mengajak kita untuk mereview apa saja yang pernah kita sama-sama targetkan nih di dalam tema bold ini, apa sih tujuannya kita. Kalau kita boleh ingat kembali apa yang menjadi tujuan dari tema ini, di situ ada beberapa visi, ada beberapa misi untuk setiap kita semuanya ketika kita sama-sama menjalani hidup di dalam tema bold. Yang pertama, Tuhan mau kita memiliki mental yang siap sedia dalam menghadapi keadaan apapun. Percaya pada setiap proses yang Tuhan izinkan untuk membuat kualitas mental kita yang siap sedia. Yang kedua, Tuhan mau kita dapat bertahan di dalam iman untuk melawan segala tipu muslihat si iblis yang berusaha menghancurkan persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kita semua memiliki keberanian dalam menghadapi segala tipu muslihat si iblis. Yang terakhir, Tuhan mau kita menunjukkan sikap berani atas dasar iman percaya kita kepadanya. Lalu setelah kita melihat tujuan dari tema ini, mari kita sama-sama mengevaluasi nih. Kalau biasa anak naik kelas tuh ada rapot ya, ini anaknya sudah segini. Nah kita mari lihat nih, bagaimana iman kita, bagaimana pertumbuhan kita setelah kita ditempa dengan iman yang didorong untuk berani menunjukkan kepercayaan kita di tengah kehidupan kita. Apakah yang pertama, kita sudah menjadi pribadi yang siap sedia dalam menghadapi keadaan apapun. Karena kita tahu dan karena kita mengaktifkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Sudah belum? Kok ketawanya gitu? Amin aja. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala godaan yang iblis taburkan. Sudah belum? Yang ketiga, kita menjadi pribadi yang berani karena keyakinan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, kita menjadi pribadi yang menggenapi sebagai garam dan terang dunia. Sudah, puji Tuhan. Kenapa? Ada kenaikan lah, puji Tuhan. Belum 100%, nggak apa-apa. Karena begini, meskipun kita akan selesai membahas mengenai tema tahunan kita pada tema bold ini, tapi pekerjaannya belum selesai. Meskipun kita sudah selesai membahas apa saja yang perlu kita lakukan, yang kita ketahui tentang bagaimana menjadi orang-orang percaya yang berani, tapi kita nggak sampai di sini, masih ada banyak yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pikir, berarti tahun depan bisa santai-santai nih, bisa kembali ke diriku yang malu-malu kucing, nggak usah berani-berani amat gitu. Nah, belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Tenang, pekerjaan Tuhan masih banyak. Jadi kita nantikan ya, apa yang mau Tuhan terus perlengkapi di dalam setiap hidup kita, lepas dari berani, dari bold ini. Nah, untuk menutup tema kita pada tahun ini, saya membawa kita kepada sebuah larangan yang terakhir dari serial khotbah yang kita sama-sama jalani selama 2 bulan terakhir ini. Ada sebuah larangan, ada sebuah ingatan terakhir yang Tuhan ingin kembali ingatkan kepada setiap kita, yaitu do not look away. Do not look away. Diambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Alkitabnya masing-masing, di dalam perikop ini, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Di situ ada beberapa hal yang ingin ditunjukkan kepada setiap kita semuanya. Bahkan ketika kita lihat di dalam judul perikopnya di situ LAI memberikan sebuah judul yaitu ketekunan.
sebuah undangan buat setiap kita semua. Meskipun sekali lagi pembahasan bold ini selesai pada hari ini dan pada bulan-bulan yang akan mendatang kita akan melihat apa yang Tuhan ingin tanamkan lagi, kita tetap harus tekun di dalam pertumbuhan iman kita. Kita harus tetap tekun di dalam setiap perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketekunan inilah yang dapat mendorong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dan garam di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Ibrani ini sebenarnya kita bisa sama-sama melihat bahwa sejarah mengatakan, bahkan pentafsir Alkitab mengatakan gak tahu sebenarnya siapa yang tulis kitab ini. Tapi kalau kita lihat dari cara mengajarnya, dari penyusunan kalimatnya, dari ajarannya, banyak pentafsir Alkitab yang akhirnya menyimpulkan bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Atau setidaknya orang yang ada di bawah ajarannya Paulus. Karena bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana dia menulis itu hampir serupa dengan bagaimana Paulus biasa menulis kitab-kitabnya. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, saya mau membagi kita ke dalam 2 bagian yang akan kita lihat. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-21, di situ kita bisa lihat apa sih yang menjadi dasar keberanian kita untuk kita boleh berani dan beriman di dalam setiap hidup kita. Mari kita sama-sama baca ayatnya ya. Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan baca ayat ini? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan kembali duduk. Lewat ketiga ayat ini kita bisa sama-sama lihat bahwa ini adalah sebuah kesimpulan yang penulis ini berikan, atau kita bisa bilang Paulus. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang Paulus berikan kepada setiap kita atau kepada semua orang yang baca kitabnya Ibrani ini, bahwa ini adalah apa yang sudah terjadi. Yesus ada di dalam kehidupan kita, di situ dikatakan untuk menghalangi, memutuskan penghalang yang kita miliki antara kita dengan Allah, biasa dibilang tabir. Dan kalau kita sama-sama perhatikan kata per kata ya di dalam ayat ini, di situ ketika Paulus bilang bahwa saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, ini bukan lagi menjadi sebuah perintah buat kita untuk berani ya, jangan takut ya, enggak. Tapi ketika Paulus bilang sekarang oleh darah Yesus kita penuh dengan keberanian, ini merupakan sebuah fakta yang harus kita miliki. Jadi saat ini kita bukan saatnya lagi kita harus memberani-beranikan diri, tapi kita harus sadar bahwa kita ini menjadi orang-orang pribadi yang Tuhan bentuk untuk menjadi orang yang pemberani. Untuk memiliki sifat keberanian itu adalah sesuatu yang pasti di dalam kita, kehidupan orang percaya. Kenapa? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Bukan karena usaha kita, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Di situ dikatakan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang terakhir, ketika Yesus disalibkan dan semua sudah selesai, tabir Allah itu terbelah menjadi 2. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, biasanya bait Allah itu terbagi menjadi 3 bagian, ingat gak? Waktu itu Pastor Edi sempat tunjukkan petanya. Jadi ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, gak semua orang itu bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Karena apa? Karena disitulah Allah hadir, orang percaya. Jadi orang yang benar-benar kuduslah, orang yang benar-benar suci lah yang hanya boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Sisanya ya kalau nggak di pelataran yang maksimal lewat masuk ke dalam ruang kudus lah. Tapi orang yang benar-benar kudus terpilihlah imam perantara antara manusia dan Allah lah yang cuman boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Tapi Yesus hadir ke dunia, Dia menghancurkan itu, Dia menghancurkan tabir Allah ini supaya kita semua memiliki pengharapan untuk dapat mendekat kepada Allah.
Yesus hadir ke dunia, apalagi kita bulan depan akan merayakan kelahiran Kristus ya. Mari kita layakan karena kita sadar bahwa Yesus layak untuk dirayakan. Yesus layak untuk menjadi seseorang yang kita agung-agungkan karena dialah penjamin hidup kita. Tanpa adanya Yesus kita nggak punya sebuah kepastian, kita nggak punya sebuah keberanian untuk dapat langsung datang kepada Allah. Jadi di saat ini ketika kita melihat apa yang Paulus kembali tuliskan buat setiap kita sama-sama bisa melihat bahwa kehadiran Kristus ini menjadi fondasi yang membawa kita masuk ke dalam hubungan kita bersama dengan Allah. Harus Kristus. Kenapa? Karena kita nggak lihat Kristus Yesus yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kita, fondasi kita gampang hancur. Kita kecewa sedikit, kita meninggalkan Allah. Kita ragu dikit, kita lupa sama Allah. Harus Yesus yang jadi fondasi. Kenapa sih Ven harus fondasi lagi dari beberapa minggu terakhir kayaknya dibahas-bahas terus tuh kita harus memiliki fondasi yang baik. Kenapa? Karena tanpa adanya fondasi yang baik, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya ini menjadi sesuatu yang sifatnya formalitas. Karena kita gak punya alasan yang benar-benar menguatkan kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi dasar dari keberanian kita, ingat sekali lagi adalah Kristus. Harus Kristus, bukan yang lainnya. Karena itu kita bisa sama-sama melihat dengan keberadaan Yesus yang sudah hadir di dunia, hadir dalam hidup kita, menyelamatkan kita, gak ada lagi tuh penghalang buat kita datang mendekat kepada Allah. Tidak ada lagi dosa yang membebani kita untuk datang kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Yesus sudah menjadi dasar keberanian kita, bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang dibilang berani ini nih, pemberani ini nih? Yang pertama adalah mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, pegang teguh harapan kita. Yang ketiga, bangkit dan perhatikan sesama orang percaya. Nah, dari mana kita bisa lihat ketiga hal ini? Ketiga hal ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Tapi sebelum kita mau sama-sama lihat, ada seorang teolog namanya Donald Guthrie. Beliau bilang bahwa dari ketiga ajakan, dari ketiga undangan, dari ketiga respon yang harus kita miliki untuk meresponi apa yang menjadi karya Tuhan di dalam hidup kita, ketiga hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang menjadi pengabdian kita secara pribadi sama Tuhan, relasi kita sama Tuhan. Ada bagian yang harus menunjukkan bahwa kita konsisten tetap di dalam iman kita. Ada yang ketiga, ini menjadi bagian di mana ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Nah, mari kita sama-sama lihat apa yang menjadi firman Tuhan buat setiap kita semuanya. Di dalam ayat yang ke-22, Ibrani 10, di situ mengatakan begini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Tulus ikhlas ini berarti ketika kita datang kepada Allah, kita datang bukan hanya minta berkatnya Allah, enggak. Tapi kita datang sama Tuhan, kita mendekat sama Tuhan karena kita pengen dekat sama pribadinya Allah. Bukan apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita, tapi kita datang mendekat sama Tuhan karena kita tahu kita butuh Tuhan. Dia raja kita, dia penyelamat kita, dia yang bisa memampukan kita. Lalu setelah itu di situ dikatakan, dan keyakinan iman yang teguh, datanglah dengan penuh kepercayaan. Di situ dibilang confidence kalau di dalam bahasa Inggris, dengan percaya diri. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, biasanya Bapak Ibu Saudara datang sama siapa? Selain sama Tuhan. Sama siapa? Sama Koredi. Pastor Edi kalau punya masalah datang sama siapa? Sama istrinya. Istrinya kalau punya masalah datang sama siapa? Gitu aja siklus ya. 4L. Nah, kalau kita udah punya satu nama nih ya, orang yang kalau kita punya masalah kita pasti datang sama orang itu.
kita kan pasti punya kepercayaan diri ya. Wah, kalau saya datang sama si ini, saya mau nangis bombay pun saya bisa. Wah, kalau saya datang sama si ini, saya bisa ceritain semua secret saya, semua rahasia saya tanpa takut untuk merasa dijudge, tanpa takut untuk merasa dibilang lebay, tanpa takut dibilang, gue lagi sibuk nih, nanti lagi ya. Kadang kita punya kepercayaan diri itu ya sama seseorang ya yang kita sering kali temui ketika kita punya masalah. Seharusnya itu pun yang harus kita lakukan sama Tuhan. Itu yang harus kita miliki sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita gak punya keraguan, aduh Tuhan tolak aku gak ya? Tuhan dengar gak ya? Tuhan bisa sanggup bantu aku gak ya? Seharusnya kepercaya dirian inilah, iman yang teguh inilah yang kita miliki ketika kita datang mendekat sama Tuhan. Yang terakhir di situ dikatakan, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, ingat yang pertama, datanglah dengan hati yang tulus. Kita datang sama Tuhan bukan karena kita mau minta sesuatu, karena dia bukan ATM, dia Tuhan. Kita datang sama Tuhan karena kita benar-benar ingin membangun relasi kita sama Tuhan. Yang kedua, kita datang dengan keyakinan iman yang teguh. Kita percaya kalau kita datang sama Tuhan, kita gak akan ditolak kok. Gak ada kata terlambat buat datang sama Tuhan. Dan Tuhan pun gak akan diem aja kalau kita datang sama Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah hati yang dibersihkan di situ. Datanglah dengan sebuah transformasi kehidupan. Kita datang bukan hanya karena kita sedang emosional, kita datang bukan karena kita sedang ingin dibereskan, lalu ketika kita sudah beres kita lupa lagi sama Tuhan, enggak. Tapi kita datang sama Tuhan dengan posisi hati yang sudah ditransformasi. Posisi hati, posisi hidup yang sudah berubah, yang Tuhan sudah ubahkan. Dan kalau kita sudah selesai dengan pergumulan kita dengan Tuhan, ingat, jangan balik lagi. Alamilah transformasi bersama dengan Tuhan. Itu respon kita yang bisa kita lakukan. Yang kedua, pegang teguh. Apa maksudnya sih? Di dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Harapan ini menjadi sesuatu yang menjadi topik besar yang dibahas di dalam kitab Ibrani. Bahkan di dalam seluruh Alkitab kita ya, kitab-kitab yang lain, kita bisa sama-sama lihat harapan ini menjadi topik yang sering kali dibahas. Menjadi tema yang sering kali dibahas. Kenapa? Karena ternyata harapan ini gak bicara soal apa yang ada sekarang, tapi juga apa yang akan datang. Ketika kita berharap, kita gak cuma berharap di saat itu, tapi kita pun memiliki keyakinan bahwa di masa yang akan datang, meskipun itu belum terjadi, itu akan terjadi. Makanya kenapa di dalam dunia yang fuka, masih ingat istilah fuka? Di dalam dunia yang tidak pasti, banyak perubahan, semua berdasarkan pribadi masing-masing, rasanya gak ada lagi sesuatu yang benar dan itu benar untuk semua. Di dunia yang fuka ini, kita bisa sama-sama lihat bahwa harapan ini menjadi salah satu sumber buat kita boleh bertahan hidup dan bertahan di dalam iman. Tanpa adanya harapan, kita gak akan bisa hidup. Tanpa adanya harapan, kita gak akan pernah bisa terus beriman sama Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan berpegang teguh di sini? Di dalam bahasa aslinya, berpegang teguh ini, teguh berpegang ini merupakan sesuatu yang digambarkan, sesuatu yang tanpa goyah dan gak berubah-berubah. Jadi ketika kita memegang sesuatu, kita gak kadang longgar, kadang kenceng, kadang longgar. Tapi pegang teguh itu adalah sesuatu yang dinyatakan terus berpegang dengan kuat sama hal itu. Dan satu-satunya yang Paulus tunjukkan di sini, apa yang kita bisa pegang teguh, apa yang kita bisa pegang kuat di sini adalah Tuhan. Di situ Paulus bilang, Ia yang menjanjikannya setia. Yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita tetap bisa memiliki pengharapan, bukan karena kita setia sama Tuhan, tapi karena Tuhan yang setia sama kita. Kalau kita melihat kehidupan kita sebagai orang percaya,
apa yang Paulus tunjukkan di dalam hidup kita, apa yang Paulus tunjukkan lewat tulisannya di sini adalah sesuatu yang kembali mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, milikilah harapan yang gak bergantung sama kondisi keadaan hidup kita, tapi bergantung sama karakternya Allah. Jadi bukan lagi tuh bilangnya semoga Allah memberkati aku, semoga Tuhan menyertai perjalanan aku, enggak. Tapi ketika kita berharap, kita sudah yakin. Karena janjinya Tuhan itu pasti, ya dan amin. Jadi ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita enggak lagi bilang semoga ini, semoga itu. Tapi kita bilang bahwa Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti sertai aku, Tuhan pasti pulihkan aku. Karena Dia pemegang janji yang setia. Dan kalau kita sama-sama lihat harapan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang harus kita sama-sama miliki adalah kita harus benar-benar pegang Tuhan, bukan yang lain. Bukan lagi orang yang selalu bantu kita, bukan lagi orang yang selalu kita bisa lihat, bukan lagi setiap hal-hal yang kita miliki, tapi Tuhan. Harapan yang perlu kita miliki adalah percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya, meskipun kita belum melihatnya sekarang. Lalu yang ketiga yang bisa kita sama-sama lihat adalah bangkit dan perhatikan. Di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, di situ Paulus mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam kondisi fuka ini, di dalam kondisi hidup kita ini sangat mudah bagi kita untuk kita enggak memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena dunia bikin kita sibuk sesibuk-sibuknya. Selalu ada yang harus kita lakukan, selalu ada yang harus kita kejar, selalu ada yang harus kita penuhi. Ini kondisi dunia saat ini. Sangat mudah untuk kita boleh terfokus sama diri kita sendiri, terfokus sama masalah kita sendiri. Tapi ingat bahwa ketika kita sama-sama melihat bahwa diri kita ini berharga di hadapan Tuhan, diri kita ini penting buat Tuhan, Tuhan pasti mau memberkati kita itu iya dan amin. Tuhan mau memberkati setiap kita semuanya. Tapi kalau kita hanya fokus kepada berkat apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita, dan kita lupa bahwa Tuhan juga mau pakai diri kita buat orang lain, maka di saat inilah kita sudah kehilangan tujuan Allah buat kita. Ketika kita lupa bahwa Tuhan mengadakan saya di sini, itu untuk Tuhan pakai. Jadi jangan pernah lupa, di dalam kesibukan kita, di dalam kepadatan kita, ada tujuan yang Tuhan ingin lakukan melalui dan di dalam setiap hidup kita semua. Jadi kalau kita sama-sama perhatikan ya, dari ketiga ajakan yang Paulus tulis di dalam kitab Ibrani ini, semuanya pasti diawali dengan mari kita, mari kita, mari kita. Kenapa? Paulus tahu bertumbuh dalam iman itu gak bisa sendiri. Bahkan Paulus tahu di situ bahwa ketika Paulus bilang mari kita mendekat kepada Allah, mari kita sama-sama pegang teguh iman di dalam pengharapan di dalam Dia yang menjanjikannya. Mari kita juga saling memperhatikan satu sama lain. Di sini Paulus sedang bilang bahwa ayo kita tumbuh sama-sama, meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan sendiri. Karena ketika kita sendiri, se-introvert-introvertnya orang introvert, itu pasti butuh orang lain. Ada teman saya yang sudah tidak di sini, dia bilang dia introvert banget. Dia bilang, yang di sini masih banyak ya di sini juga ya. Dia bilang meskipun dia sendiri tinggal di, ini bukan saya ya, bukan saya. Meskipun dia sendiri tinggal di kondonya, dia senang tinggal di dalam goa, tapi ada kalanya dia perlu mendengar suara orang. Karena dia gak bisa dengar suara orang, dia ngomong sendiri. Se-introvert-introvertnya orang introvert pasti butuh orang lain. Makanya kalau kita sama-sama lihat ketika Ibrani mengingatkan setiap kita semua di sini,
Di situ dibilang bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Good job guys, you are here. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di situ Paulus bilang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pergi beribadah itu bukan tentang apa yang saya lagi butuhkan. Ketika saya mau pergi ke gereja saya bilang, Tuhan sayanya kayak lagi pengen nyanyi deh hari ini. Tuhan kayaknya lagi pengen nangis-nangis banget deh hari ini. Kayaknya lagi pengen mengeluarkan energi yang tidak terkeluarkan deh sepanjang hari ini. Bukan tentang apa yang kita butuhkan di dalam gereja, itu bukan. Tapi juga ketika kita datang beribadah, ini juga berbicara soal apa yang kita bisa berikan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara berpikir ketika kita mau datang ke gereja, siapa ya yang mau saya kuatkan hari ini? Siapa ya yang mau aku sapa hari ini? Siapa yang, kamu mau aku sapa ya? Ngelihat, hai. Siapa ya yang mau aku kuatkan hari ini? Ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang beribadah, ingat, bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan dari pendetanya nanti. Bukan tentang apa yang saya bisa dapatkan dari konsumsi nanti. Bukan tentang apa yang saya bisa dapatkan dari lagu pujian nanti. Bukan selalu soal itu. Tapi juga coba pikirkan ketika kita datang ke dalam komunitas kita, apa yang saya bisa berikan. Baik secara langsung untuk Tuhan, kita memberikan penyembahan pujian kita untuk Tuhan. Tapi juga apa yang bisa saya berikan kepada komunitas saya. Karena dibilang di situ, mari saling menasihati. Jangan sungkan, dan kalau udah dinasihati, jangan tersinggung ya. Karena Tuhan taruh orang-orang ini untuk menjadi pengingat-pengingat kita. Jadi mari ketika kita sama-sama membahas mengenai do not look away, kita mau sama-sama kembali diingatkan. Semua yang kita bisa kerjakan dan lakukan untuk Tuhan, fondasinya cuma satu, Yesus. Ingat betapa banyak hal yang sudah Dia kerjakan buat kita. Ingat bahkan Dia memberikan hidupnya buat kita. Ini fondasi kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan ketika kita sadar apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, responi itu. Dengan apa? Terus datang mendekat sama Tuhan. Kita gak pernah ada istilah udah terlalu dekat sama Tuhan, gak ada. Akan selamanya kita butuh Tuhan dan kita butuh mendekat sama Tuhan. Ada banyak hal yang belum kita tahu dan mengerti tentang Tuhan. Jangan capek mendekati Tuhan. Tuhan pun gak pernah bosen kok sama kita. Kayak waduh, Kauci hari ini jangan dulu mendekat sama Tuhan ya. Lagi bosen nih, lagi bad mood. Enggak, Tuhan gak akan meresponi kita seperti itu, enggak. Selalu datang sama Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita pegang teguh harapan kita. Harapan ini bukan soal hal yang kita masih mengawang-awang ya, aduh ini bisa terjadi atau enggak ya, ini bisa terpenuhi atau enggak ya. Tapi itu sudah pasti, karena ingat di dalam kitab Ibrani 10 ini Paulus bilang, Dia yang sudah berjanji sama kita adalah setia. Janji Tuhan, harapan kita bisa terpenuhi bukan karena kita yang setia, Dia yang setia. Yang ketiga, mari bangkit, kerjakan sesuatu, pergi ke komunitas, jangan tunggu disamperin. Pergi ambil langkah dan perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan pun mau memberkati orang lain melalui kita. Dia Allah yang setia. So do not look away. Jangan berpaling. Pandang terus Tuhan, pandang terus salibnya, pandang terus tujuan kita, fokus kita sama Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya buat setiap kita. Saya mau menyimpulkan semua yang telah saya pribadi dapatkan ketika kita semua ada di dalam tema ini, tema bold. Untuk menjadi seseorang yang benar-benar tetap beriman dan tetap berani menjadi seseorang yang bisa dibilang pelaku firman atau menunjukkan iman kita dalam keseharian.
akan ada banyak distraksi dalam hidup kita. Akan ada banyak godaan untuk kita stop, berhenti. Akan ada banyak godaan untuk kita mengeluh dan keluar dari prosesnya Tuhan. Tapi jangan sampai setiap distraksi yang masuk ke dalam kehidupan kita ini mengaburkan pandangan kita sama Tuhan yang tetap tinggal di dalam hidup kita. Jangan sampai keluar masuknya kondisi kehidupan, keluar masuknya orang-orang di sekitar kita, keluar masuknya masalah hidup kita, melupakan Tuhan yang sudah tinggal diam di dalam hidup kita. Jadi saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Setelah berbulan-bulan kita membahas soal bold, sudah 44 minggu kita sudah membahas soal tema ini. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengambil tindakan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagian kita, mari kita terus memberi diri untuk boleh Tuhan pakai. Dan jadilah berani. Tentunya bukan berani yang menunjukkan bahwa kita bisa bersikap semena-mena kita, semau-maunya kita, tapi juga berani di dalam sebuah batasan yang Tuhan sudah taruh. Makanya kalau kita lihat ke dalam 2 bulan terakhir ini sudah banyak hal yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Ketika kita mau melangkah masuk ke dalam proses yang Tuhan sudah siapkan di depan nanti, jadilah orang yang berani, tapi ingat, jangan padamkan roh. Jangan berkompromi. Jangan berdusta. Jangan menipu diri sendiri. Jangan lupakan identitas kita. Jangan menyerah. Jangan keraskan hatimu. Dan jangan lupa janji Tuhan. Jangan hilang harapan. Mari kita semua bangkit berdiri. Sungguh Dia adalah Allah yang setia. Yang meskipun kondisi dunia tidak semakin mudah, Dia tetap hadir melalui setiap larangannya. Menahan kita dari kejatuhan-kejatuhan yang bisa saja menelan kita di dalam dosa. Tapi Dia Allah yang setia. Dia akan tetap menuntun kita untuk melihat janji-Nya. Biarlah ini menjadi waktu untuk kita semua boleh kembali melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Selagi pemain musik dan worship leader akan membawakan lagu sebelum firman tadi, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, membawa syukur kita untuk setiap pekerjaannya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan lalu menolongku, amin, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, bila pujian ini Tuhan, itu benar-benar Tuhan kami alami dan kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Karena di dalam sebuah keyakinan Tuhan, ketika kami meyakini bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan terhenti, maka Tuhan kami akan mampu Tuhan untuk menghadapi situasi apapun di depan sana. Engkau adalah Allah yang setia. Hanya memang terkadang Tuhan kami yang jatuh untuk melihat Engkau bahwa Engkau menjadi Allah yang tidak setia. Padahal Engkau absolutely, you always faithful Lord. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat tema ini yang telah menemani kami Tuhan selama bertumbuh tahun 2025 ini. We know it Lord, that you are really love us so much. Kau mau kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh dan bertahan dalam segala situasi. Supaya apa yang telah Kau siapkan buat setiap kami Tuhan, itu bisa kami rasakan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa tema ini bukan berhenti saja Tuhan di tahun ini. Ini menjadi sebuah proses yang terus diingatkan kepada setiap kami Tuhan dalam hari-hari ke depan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau terus sertai setiap anak-anak-Mu. Perlengkapi setiap mereka Tuhan, bukannya sekedar mereka menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, namun hikmat-Mu Tuhan menyertai pada setiap mereka untuk bisa memahami situasi yang mereka hadapi hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga Tuhan identitas diri mereka Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan senantiasa terus menjadi teguh, tidak pernah tergoyahkan. Orang-orang melihat mereka luar dan dalam adalah sama Tuhan. Mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu dan ketika mereka melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka memandang akan Engkau, Allah yang setia, Allah yang terus Tuhan mencintai, mengasihi kepada setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa. Tuhan, sekali kami bersama berdoa, berkat-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika mereka bekerja, Engkau sertai setiap mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat Engkau berhasil. Perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka adalah perkataan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Oleh karena hidup mereka yang terus bertumbuh-tumbuh di dalam firman-Mu ya Bapa. Dan kami bersama berdoa hikmat-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang belajar ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap mereka dan juga pengertian bisa memahami setiap pembelajaran demi pembelajaran Tuhan yang dihadapi oleh setiap mereka. Sehingga Tuhan mereka benar-benar Tuhan dipersiapkan untuk memasuki ladang yang sudah Kau persiapkan buat setiap mereka. Berdoa buat keluarga demi keluarga. Tali kasih yang mengikatkan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan anak-anak ya Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan bahwa penyertaan-Mu nyata Tuhan kepada setiap ibu-ibu yang sebelum beberapa bulan yang lalu Tuhan mereka hamil dan kemudian mereka belum melahirkan ya Bapa. Dan kali ini juga Tuhan kami bersama berdoa juga Tuhan buat istri daripada Aris. Engkau akan sertai Tuhan, tutup bungkus juga Tuhan dalam proses kandungannya ya Bapa. Mengandung sehingga dia boleh mengalami akan penyertaan Engkau, tangan-Mu yang terus bekerja. Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan senantiasa ada. Kebutuhan akan nutrisi buat juga bayi dalam kandungannya juga Tuhan Kau nyatakan. Juga Tuhan buat ibunya ya Tuhan, Engkau juga Tuhan berikan damai sejahtera. Dan boleh terus penyertaan sehingga mengalami Engkau juga dalam kehidupannya. Persiapkan Aris Tuhan di dalam sepanjang penemanan ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat waktunya nanti Bapa. Kami menyerahkan semuanya dan sekali lagi mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu di atas misionaris yang boleh dikirimkan ke Poipet kemarin Tuhan. Engkau menyertai Tuhan sungguh luar biasa bagaimana penyertaan-Mu Bapa. Sehingga saatnya Tuhan, bila Tuhan saudara Yosef ini Tuhan bisa menemani Pastor Devli di sana dan juga pelayanan di sana terus semakin berkembang sesuai dengan kepercayaan yang Kau nyatakan buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Beban di jiwaku, kau tahu. Menanggung apapun, kau sanggup. Oh, sumber pertolongan, padamu ku datang, sumber kekuatan ada dalammu. Yesus, kaulah harapan, dan bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang, kau yang menopang. Beban di jiwaku, kau tahu. Oh Yesus, menanggung apapun, kau sanggup. Oh, kau sumber pertolongan, padamu ku datang, sumber kekuatan ada dalammu. Oh Yesus, Yesus, kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang, kau yang menopang. Oh Yesus, kaulah harapan, bersamamu ku benang, yang mampukan memberi kemenangan
Bersamaku hanya Yesus. Oh, kami katakan jangkar kehidupan tak akan tergoyah, yang di depan teguhkan iman, kau berikan kepastian kepadaku. Oh, jangkar kehidupan tak akan tergoyah, kau yang di depan teguhkan iman, kau berikan kepastian kepadaku. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup, jangkarmu ku pegang.